Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kami akan membagikan atau share suatu ilmu atau materi yang sangat bermanfaat buat saudara-saudari sekalian. Dan sebelum kami memaparkan atau menjelaskan suatu materi kami, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, langsung saja. Kami dari mahasiswa Universitas Nyasraya, Prodi Manajemen semester 5, mata kuliah Marketing, yang diasuh oleh Bapak Kristurman Mendeva, SEMN. Dan ada beberapa anggota kami dalam kelompok 5, termasuk saya, salah satunya saya sebagai ketua kelompok. Saya atas nama Adiar Menelaia, kedua Kurniawati Dahude, ketiga Nuriman Gowasa, keempat Krisdayanti Jamili. Baik, langsung saja sesuai dengan pokok pembahasan kami, yaitu tentang tantangan bisnis digital. Tantangan bisnis digital ini ada beberapa tantangan yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Persaingan semakin tinggi. 2. Isu keamanan. 3. Semua serba cepat. 4. Kurang inovasi. Nomor 1 ini, persaingan semakin tinggi, artinya tantangan bisnis yang paling besar tertentu saja dari segi persaingan. Tiap waktu akan muncul kompetitor baru dan mereka hadir dengan nilai kompetitifnya masing-masing. 2. Isu keamanan. Di era digital mendorong akses informasi yang begitu mudah, cepat, dan transparan. 3. Dunia bergerak begitu cepat akhir-akhir ini, suatu tren bisnis seringkali tidak akan bertahan lama. 4. Kurang inovasi. Maksudnya perubahan yang begitu cepat, mau tak mau membuat begitu banyak ide bermunculan. Namun seringkali ide yang muncul sebenarnya sudah digunakan oleh kompetitor. Akibatnya suatu ide yang digadang-gadang akan menjadi suatu inovasi pun hanya menjadi angan-angan belaka. Jelaskan lagi di materi tersebut tentang tantangan di era digital. Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis, namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Maksudnya meningkatkan kualitas dan efisiensi ini contohnya dalam pekerjaan bidang masing-masing. Contohnya, susun prioritas pekerjaan. 2. Atur waktu dan disiplin. Cara berikutnya kita harus bisa mengatur manajemen waktu. 3. Berusaha fokus. Artinya berusaha fokus ini apa yang kita kerjakan, kita sungguh-sungguh benar-benar bekerja apa yang kita kerjakan, jangan ini itu. 4. Bangun rutinitas yang tepat dan sesuai. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Mungkin ada selanjutnya materi ini, ada penjelasan selanjutnya tentang pengaruh positif dan dampak negatif ini. Mungkin nanti dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antara orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer, terutama pada masyarakat golongan ekonomi.
menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial berlangsung. Baik, itu aja yang perlu saya jelaskan dari beberapa materi di atas, dan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Kurniawati. Bude, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pada slide keempat. Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar, menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer, terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung. Lanjut pada slide kelima, dalam bidang pertahanan dan keamanan, penggunaan teknologi di era digital berperan dalam membantu pertahanan dan keamanan nasional. Lembaga militer diantaranya telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya seperti aktivitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya, memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti penggunaan robot perang. Lanjut pada slide ke-6, dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak seperti memecahkan sesuatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Lanjut pada slide ke-8, yaitu tantangan usaha kecil yang ada di era digital terdiri dari transformasi. Yang pertama yaitu kecepatan, kedua sumber daya manusia, ketiga masyarakat yang senantiasa berubah, keempat persaingan semakin tinggi, dan kelima persaingan semakin tinggi. Baik demikian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi pada slide 8 dan 9. Nah, pada slide 8 ini kita akan membahas tentang dampak positif di era digital. Ada beberapa poin di sini. Yang pertamanya yaitu dampak positifnya yaitu informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan dapat lebih mudah dalam mengaksesnya. Nah, yang kedua yaitu tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam segala pekerjaan. Yang ketiga yaitu munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat. Kemudian nomor 4-nya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelimanya yaitu munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, kemudian diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan seperti itu. Nah, kemudian poin ke-6-nya yaitu dampak positif di era digital ini yaitu munculnya e-bisnis atau electronic business seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan juga memudahkannya untuk mendapatkannya seperti itu. Selanjutnya slide 9 yaitu dampak negatif di era digital. Ada beberapa poin. Yang pertamanya yaitu
adanya ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang lebih mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan seperti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap bisnis seseorang. Nah, yang kedua yaitu ancaman terjadinya pikiran pintas, di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang berkonsentrasi. Nah, yang ketiga yaitu ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti penerobosan sistem perbankan dan lain-lainnya. Di sini adanya penurunan moralitas. Nah, yang keempat yaitu tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya seperti tidak hanya mendownload e-book tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan sebagainya. Selanjutnya adalah upaya di era digital. Sebelumnya dulu kita tahu bahwa era digital itu adalah masa ketika informasi mudah atau lebih cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Baik, saya akan melanjutkan tentang SWOT analysis. SWOT analysis itu artinya strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat itu atau ancaman. Nah, kekuatan di dalam SWOT analysis ini ada beberapa, yaitu kemudahan dalam pengumpulan data, lebih mudah dan efektif, kemudian komunikasi lebih gampang. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak mengefektifkan informasi sebagai media atau sarana belajar. Nah, yang menjadi peluang dari SWOT analisis ini yaitu lebih cepat atau lebih mudah mengakses sebuah informasi, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan munculnya bisnis. Yang menjadi ancamannya, adanya ancaman dari luar yang bersifat maya seperti aktivitas hacker, kemudian adanya ancaman hak kekayaan intelektual. Saya akan melanjutkan penjelasan terakhir yaitu SWOT strateginya, di mana pada pembahasan kami ini yang menjadi SWOT strateginya yaitu untuk strength opportunity-nya ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Dan poin yang keduanya yaitu menggunakan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi. Nah, kemudian untuk weakness opportunity-nya, strategi weakness opportunity yang pertama yaitu menciptakan inovasi dalam bidang pembelajaran. Dan yang keduanya yaitu memanfaatkan SDM yang berkualitas untuk mengefektifkan informasi yang baik dan benar sebagai media belajar atau sarana belajar. Kemudian yang menjadi strategi untuk strength dan threat yaitu satu, memperkuat keamanan data yang dimiliki. Kedua yaitu memperkuat peraturan mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual. Kemudian yang terakhir atau strategi yang terakhirnya yaitu strategi weakness and threat. Pertama yaitu memperbaiki moral para remaja dengan menjadi wadah informasi sebagai sarana belajar. Dan yang keduanya yaitu memahami dan mempelajari undang-undang ITE untuk menghindari ancaman hacker dan juga mempelajari undang-undang hak kekayaan intelektual atau HKI.